Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Gian Koji dengan NIM 23120094. Dan saya Brian Kiok dengan NIM 23120138. Saya Dian Adinata, NIM 23120146. Saya Eugenio Lerek, NIM 22120102. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama di sini pendahuluan produksi bingkai foto. Presentasi ini akan membahas pemodelan sistem persamaan linear dari studi kasus produksi bingkai foto. Kami akan menjelaskan penyelesaian menggunakan metode Gauss dan memverifikasi dengan Python. Pemodelan matematika merupakan salah satu pendekatan penting dalam metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Dalam bidang industri manufaktur, khususnya produksi, sering dijumpai kondisi keterbatasan bahan baku yang harus dialokasikan ke berbagai jenis produk. Oleh karena itu, diperlukan suatu model matematis yang mampu menggambarkan hubungan antara variabel produksi secara sistematis dan terukur. Pada studi kasus ini dibahas proses produksi bingkai foto dengan berbagai ukuran. Setiap ukuran bingkai membutuhkan jumlah bahan baku yang berbeda. Dengan menggunakan sistem persamaan linear, permasalahan ini dapat dianalisis untuk mengetahui hubungan antara jumlah produksi masing-masing jenis bingkai. Tujuan pemodelan. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah yang pertama, mengubah data produksi bingkai foto menjadi sistem persamaan linear. 2. Menyelesaikan SPL menggunakan metode eliminasi Gauss. 3. Memverifikasi hasil perhitungan manual menggunakan pemrograman Python. 4. Menginterpretasikan hasil solusi secara matematis dan realistis. Pembentukan sistem persamaan linear. Berdasarkan data kebutuhan bahan baku, diperoleh 4 persamaan linear dengan 5 variabel. Secara teori aljabar linear, sistem dengan jumlah variabel lebih banyak daripada jumlah persamaan tidak akan menghasilkan solusi tunggal, melainkan solusi parametrik atau solusi tak hingga. Matriks augmented. Sistem persamaan linear diubah ke dalam bentuk matriks augmented agar dapat diselesaikan menggunakan metode Gauss. Langkah ini penting karena metode Gauss bekerja langsung pada representasi matriks melalui operasi baris elementer. Metode eliminasi Gauss. Metode Gauss dilakukan dengan tujuan mengubah matriks augmented ke bentuk segitiga atas. Langkah-langkahnya meliputi menentukan pivot utama, menukar baris jika diperlukan, menghilangkan elemen di bawah pivot, melakukan substitusi balik. Baik, kita akan masuk dalam tabel bahan baku dan kapasitas ukuran foto. Ini adalah tabel soal, dan di sini kita akan mendefinisikan variabel dan model SPL. Untuk memodelkan produksi bingkai foto, kami mendefinisikan variabel sebagai berikut. Untuk X1 adalah jumlah bingkai 10R, dan X2 adalah jumlah bingkai 16R, X3 jumlah bingkai 20R, dan X4 jumlah bingkai 24R, dan juga X5 adalah jumlah bingkai 36R. Untuk variabel X1 hingga X5 menyatakan jumlah produk masing-masing bingkai. Dan kita akan peroleh SPL sebagai berikut. 150 X1 tambah 200 X2 tambah 210 X1 tambah 250 X4 tambah 350 X5 dan seterusnya. Itu adalah hasil yang diperoleh SPL. Kemudian kita akan masuk dalam matriks augmented dan penyederhanaan.
Dari tabel SPL ini kita akan masukkan hasil SPL ke dalam matriks augmented untuk diselesaikan menggunakan metode Gauss. Setiap X1, X2 hingga X5 kita hilangkan. Kemudian kita masukkan ke dalam matriks augmented. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, setiap baris dibagi dengan faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian baris 1 atau R1 ditukar dengan baris 3 R3 untuk mendapatkan pivot utama 1. Untuk R1 kita bagi dengan 10, hasilnya dari 150 dibagi 10 hasilnya 15, dari 200 dibagi 10 hasilnya 20, dari 210 dibagi 10 hasilnya 21 dan seterusnya. Dan untuk R2 itu kita bagi dengan 200. 600 dibagi 200 hasilnya 3, 1000 dibagi 200 hasilnya 5 dan seterusnya. Untuk R3 kita bagi dengan 600. Untuk 600 untuk R3 yang pertama 600 dibagi 600 hasilnya 1. Untuk 1200 dibagi 600 hasilnya 2 dan seterusnya. Dan untuk R4 kita bagi dengan faktor persekutuan terbesarnya yaitu 8. Hasil dari 16 dibagi 8 adalah 2, 24 dibagi 8 adalah 3 dan seterusnya. Kemudian kita mendapatkan matriks augmented dari hasil penyederhanaan itu 15, untuk X1 15, 3, 1, 2, untuk X2 20, 5, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk mengikuti aturan menggunakan metode Gauss, kita akan menaruh pivot utama yaitu 1 ke R1 yang paling atas. Kemudian kita harus menukarkan tabel yang baris yang pertama dan baris yang ketiga untuk mendapatkan pivot 1. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dari hasil yang 15 dari atas, kita mengubah menjadi pivot utama adalah 1. Kemudian metode Gauss, kita masuk dalam metode Gauss mengenolkan kolom 1. Langkah pertama dalam metode Gauss adalah mengenolkan elemen di bawah pivot utama pada kolom pertama. Artinya di bawah pivotnya 1 itu ada 3, 15 dan 2. Kita akan mengenolkan dengan operasi baris elementer yang dilakukan menggunakan rumus untuk R2 sama dengan R2 kurang 3 kali R1. Sebagai contoh R2 nya 3 dikurangi 3 dikali R1, hasilnya adalah 0. Kemudian 5 dikurang 3 kali R1, hasilnya min 1. Kemudian untuk yang ketiga itu 6 dikurang 3 kali R1 sama dengan min 3. Kemudian untuk R3 nya itu R3 kurang 15 kali R1. 15 dikurang 15 dikali R1, hasilnya itu 0. Kemudian 20 dikurang 15 dikali R1, hasilnya min 9 dan seterusnya. Dan kita mendapatkan hasil matriks berikut. Yang di bawah ini adalah hasil matriks dari langkah pertama metode Gauss untuk mengenolkan elemen di bawah pivot pada kolom pertama. Hasilnya untuk R2 hingga R4 adalah demikian. Kemudian kita akan masuk dalam metode Gauss untuk mengenolkan kolom 2 dan substitusi balik. Langkah selanjutnya untuk mengenolkan elemen di bawah pivot pada kolom kedua, pivot di R2 sama dengan min 1. Untuk yang ini R3 sama dengan R3 kurang 10 R2. Untuk yang kedua R4 sama dengan R4 kurang R2. Matriks yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita akan mengenolkan 0 di bawah min 1 itu untuk R3 dan R4. Kemudian di bawah min 9 ada 0. Kita masuk dalam substitusi balik untuk mendapatkan nilai XI. Sekarang kita selesaikan di bawah ke atas menggunakan variabel X5 sama dengan T. Langkah yang pertama mencari X4. Min 2X4 sama dengan
min 184,75, X4 sama dengan 92,375 atau 739/8. Kemudian untuk mencari X3, min 9x3 dikurangi 20x4 ditambah 20x5 sama dengan min 1860. Kita akan mensubstitusikan x4 sama dengan 92,375 dan x5 sama dengan t. Min 9x dikurangi 20 dikali dengan 92,375 ditambah 20t. Min 9x3 sama dengan 12,5 dikurangi 20t. X3 hasilnya adalah 12,5 tambah 20t dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 25/18 ditambah 20/9 dikali t. Kemudian kita akan mencari X2. Substitusikan X4 sama dengan min X2 dikurang 3 kali X4 dikurangi 12, X5 sama dengan 144 sama dengan 92,375 dikali X5 sama dengan T. Min X2 dikurangi 3 dikali 92,375 dikurangi 12T sama dengan 144. Min X2 sama dengan 144 ditambah 277,125 ditambah 12 dikali T. Untuk X2 sama dengan min 421 dikali 125 dikurangi 12 dikali T. Hasilnya sama dengan minus 33,39 dibagi 8 kurang 12T. Kemudian untuk mencari X1, substitusikan X2, X3, X4 ke persamaan pertama. Untuk X1 dikali ditambah 2 kali X2 ditambah 2 kali X3 ditambah 5 kali X4 tambah 9 kali X4. Hasilnya adalah 36. Setelah penyederhanaan aljabar yang teliti, kita memperoleh hasil X1 sama dengan 2979 dibagi 72 ditambah 95/9T, atau dalam bentuk desimal X1 sama dengan 413,597 tambah 10,56T. Analisis hasil anomali dan solusi tak hingga. Setelah menerapkan metode Gauss, ditentukan dua anomali penting dalam studi kasus ini. Nilai negatif untuk X2 bersamaan X2 sama dengan minus 421.125 kurang 12T. Karena X5 jumlah barang harus positif lebih besar daripada 0. Nilai X pasti negatif. Secara fisik tidak mungkin memproduksi bingkai foto dalam jumlah minus. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam bahan baku untuk sosial nyata. Solusi tak hingga. Karena jumlah persamaan lebih sedikit dari variabel, setelah menyederhanakan satu baris tereliminasi menjadi 0. Kita tidak dapat menemukan solusi tunggal yang unik. Sistem ini memiliki solusi parametrik, ketidaksesuaian proporsi data, kepastian kapasitas bahan baku plastik versus fiberglass dalam skenario dunia nyata menjadi penyebab utama anomali ini. Pembuktian keakuratan menggunakan Python. Untuk memverifikasi hasil metode Gauss, kami menggunakan Python dengan library SymPy. Berikut adalah cuplikan kode dan penjelasannya. Penjelasan coding. Baris 1, import library. SymPy adalah library Python untuk menghitung simbol matematika, digunakan untuk 1. menyelesaikan SPL, 2. menghitung rank matriks, 3. mendapat solusi eksak atau pecahan, bukan desimal aproksimasi. Keempat, ASSP, memberi nama singkat agar mudah dipanggil. Baris 4, baris ini mendefinisikan 5 variabel simbol mewakili X1 bingkai 10R, 2 X2 bingkai 16R, 3 X3 bingkai 20R,
4 X4 bingkai 24R, 5 X5 bingkai 36R. Baris 8 sampai 13 membuat sistem persamaan. Di sini ada codingannya. Baris 16 menyelesaikan SPL. Baris 18 sampai 19 menampilkan hasil output menggunakan Python. Interpretasi hasil Python dan konsistensi. Hasil dari Python menunjukkan konsistensi penuh dengan perhitungan manual metode Gauss. Berikut adalah hasilnya dari tabel 9. Interpretasi hasilnya, variabel X5 tidak muncul dalam bentuk nilai tetap, bertindak sebagai variabel bebas dalam kurung parameter. Variabel X4 memiliki nilai konstan sama dengan X4 739 per 8 sama dengan 92.375. Variabel X3 bergantung pada parameter X5 bagi X3 sama dengan dalam kurung 20 per 9 X5 tambah dalam kurung 25 per 18. Variabel X2 bergantung pada parameter X5 bagi X2 sama dengan min 12X 5 kurang dalam kurung 3369 per 8. Variabel X1 bergantung pada parameter X5 bagi X1 sama dengan dalam kurung 95 per 9. X5 tambah dalam kurung 29.779 per 72. Perbedaan hanya pada notasi parameter T vs X5. Namun nilai numerik secara matematis ini membuktikan bahwa sistem memiliki solusi tak hingga. Baik untuk variabel X1, hasil perhitungan metode Gauss X1 sama dengan 29.779 per 72 tambah 95 per 9 kali T. Hasilnya 413,597 tambah 10,56 T. Berikut hasil Pythonnya 29.779 per 72 tambah 95 per 9 X5. Keterangannya sama dalam kurung konsisten. Untuk variabel X2, hasil perhitungan metode Gauss X2 sama dengan min 3.369 per 8 min 12 T. Hasilnya min 421,125 kurang 12 T. Hasil Python min 12 X5 kurang 3.369 per 8. Keterangannya sama. Untuk variabel X3, hasil perhitungan metode Gauss X3 sama dengan 25 per 18 tambah 20 per 9 T kali T. Hasilnya 1,389 tambah 2,22 T. Untuk hasil Pythonnya 20 per 9 X5 tambah per 18 25 per 18. Keterangannya sama. X4 perhitungan metode Gauss X4 sama dengan 739 per 8, hasilnya 92,375. Hasil perhitungan Python 739 per 8, keterangannya sama. X5 hasil perhitungan metode Gauss X5 sama dengan T, hasil Pythonnya X5 dalam kurung variabel bebas, keterangannya variabel bebas. Baik, penjelasan singkat tabel. Yang pertama, hasil metode Gauss dan Python sepenuhnya konsisten. Kedua, perbedaan hanya pada notasi. Yang pertama, manual menggunakan parameter T. Yang kedua, Python menggunakan X5 sebagai variabel bebas. Yang ketiga, nilai numerik secara matematis berdasarkan pemodelan SPL dari data bahan baku dan penyelesaian metode yang menggunakan metode Gauss yang diverifikasi dengan Python. Diperoleh bahwa sistem memiliki solusi tak hingga. Hal ini disebabkan jumlah persamaan lebih sedikit daripada jumlah variabel. Solusi akhir dinyatakan dalam bentuk parametris dengan suatu variabel bebas. Hasil metode Gauss dan Python terbukti konsisten dan identik. Dampak produksi dari hasil analisis solusi parametrik memberikan wawasan tentang hubungan antar produksi bingkai.
Yang pertama X1 dalam kurung bingkai 10R bergantung pada X5. Jika produksi 36R naik, produksi 10R ikut berubah, menunjukkan hubungan trade-off bahan baku. Yang kedua X2 dalam kurung bingkai 16R. Setiap kenaikan 1 unit 36R, produksi 16R turun 12 unit. Koefisien negatif menunjukkan kompetisi bahan baku yang kuat. X3 dalam kurung bingkai 20R, produksi 20R naik seiring 36R. Hubungan positif ini menunjukkan efisiensi bahan sejenis, cocok sebagai produk pendamping. X4 nilai konstan, tidak terpengaruh variabel lain. Bingkai 24R adalah produk stabil yang bisa dijadikan target produksi tetap. X5 bingkai 36R, variabel bebas, bisa ditentukan manajemen sesuai strategi pasar. Ini adalah produk pengendali dalam kurung decision variable. Jika studio memaksakan produksi bingkai besar 36R, produksi ukuran menengah 16R harus dikurangi drastis karena keterbatasan bahan. Baik, sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.